Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Sebagai makhluk sosial, tentunya tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Kita harus bisa berinteraksi dengan orang lain, bersikap ramah dan menjaga silaturahmi. Dalam Islam sendiri, hukum menjalin tali silaturahmi adalah wajib. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Silaturahmi memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Dengan menjaga silaturahmi, hubungan antar keluarga dan bermasyarakat juga akan terjaga baik. Kita juga akan memiliki banyak teman. Ada kalanya kita berada dalam kondisi kesusahan, maka orang akan datang membantu kita. Lalu, bagaimana jika kita memutuskan silaturahmi dengan alasan tertentu? Entah itu disebabkan jarak, emosi, sakit hati, malu atau lainnya. Apakah hal itu diperbolehkan dalam Islam? Hukum memutuskan silaturahmi dalam Islam adalah haram atau tidak diperbolehkan. Pernyataan tersebut didasarkan pada dalil-dalil ayat Al-Quran dan hadis. Allah Ta'ala berfirman, Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. An-Nisa 1. Dan diriwayatkan dalam hadis Bukhari yang artinya, sembahlah Allah, janganlah berbuat syirik padanya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah tali silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Dalil-dalil tersebut menjelaskan tentang keharusan manusia untuk menyambung silaturahmi. Dalam Islam, menjaga hubungan kekerabatan termasuk perbuatan seseorang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Apabila kita mengingkari hal tersebut, tentu saja kita akan berdosa. Di kalangan masyarakat kita, tak sedikit orang yang memutuskan silaturahmi hanya karena masalah pribadi, misalnya sakit hati, sibuk, berjauhan tempat tinggal dan sebagainya. Sebenarnya hal tersebut tidak boleh kita lakukan. Rasulullah bahkan pernah bersabda, bahwa tidak halal bagi umat muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Jika memang kita merasa bersalah, maka sudah seharusnya kita meminta maaf. Namun apabila kesalahan terletak pada pihak lain, tak ada salahnya kita menyapa terlebih dahulu. Perbuatan tersebut tidaklah hina di mata Allah Ta'ala. Justru kita mendapatkan pahala karena telah berbesar hati untuk memaafkan, dan mengucapkan salam terlebih dahulu. Dari Abi Ayyub Al-Ansari berkata, bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam, di mana keduanya bertemu lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Yang terbaik di antara keduanya ialah orang yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Muslim. Berikut ini beberapa bahaya atau ancaman yang didapat jika sampai memutuskan tali silaturahmi. Pertama, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Maka apa kiranya jika kamu berkuasa akan membuat kerusakan di bumi dan memutuskan silaturahmi? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan mata mereka. Muhammad 22-23. Kedua, seolah-olah memakan bara api. Semisal ada orang yang berbuat salah terhadap kita, orang tersebut sudah berusaha meminta maaf, namun kita tidak menerimanya dan terus menyimpan dendam, bahkan kita memutuskan silaturahmi, maka perbuatan kita ini dibenci Allah Ta'ala. Dalam hadis sahih dijelaskan, bahwa seseorang yang selalu menolak silaturahmi dari kerabatnya, maka ia bagaikan memakan bara api yang panas. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang laki-laki yang menemui Rasulullah, dan laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai keluarga dan ketika aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat jelek terhadapku, mereka acuh terhadapku, padahal aku telah bermurah hati kepada mereka. Rasulullah bersabda, jika demikian,
maka seolah-olah kamu memberi makan mereka dengan bara api, dan pertolongan Allah akan selalu senantiasa menyertaimu selama kamu begitu berusaha bersilaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, dibenci oleh Rasulullah. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Auf, beliau berkata, pada suatu sore pada hari Arafah, saat kami para sahabat duduk mengelilingi Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah bersabda, apabila di dalam majelis ini ada yang memutuskan tali silaturahmi, maka berdirilah, jangan duduk bersama kami. Keempat, tidak terkabulnya doa. Dalam satu riwayat dijelaskan, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi, melainkan Allah akan beri padanya 3 hal. Allah akan segera mengabulkan doanya, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak, dan Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Para sahabat lantas mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa. Rasulullah lantas berkata, Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Hadis riwayat Ahmad. Kelima, mendapatkan siksa dunia dan akhirat. Imam Tirmizi meriwayatkan, tidak ada dosa yang Allah Ta'ala lebih percepat siksaan kepada pelakunya di dunia, serta yang tersimpan untuknya di akhirat, selain perbuatan zalim dan memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Tirmizi. Keenam, dijauhkan dari surga. Dijelaskan dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, memutus kebaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya kata rahmi diambil dari nama Allah Ar-Rahman. Allah berkata, barang siapa menyambungmu, yaitu rahmi atau kerabat, aku akan menyambungnya, dan barang siapa memutuskanmu, aku akan memutuskannya. Hadis riwayat Bukhari. Kedelapan, tidak akan memperoleh rahmat dari Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda, rahmat tidak akan turun kepada kaum yang padanya terdapat orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah penjelasan mengenai bahaya atau ancaman bagi seseorang yang memutuskan tali silaturahmi. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua.